Jadi terkait pelaksanaan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura pada hari ini, dan kenapa dilaksanakan di tempat ini di Kali Kemiri, tepatnya di Jembatan Beli Kali Kemiri. Ini ingin saya sampaikan pesan. Saya sampaikan pesan bahwa kita sebagai aparatur sipil negara jangan hanya bekerja di dalam gedung, di dalam ruangan, di bawah AC, dalam situasi yang nyaman, tapi hendaknya harus selalu responsif dan turun ke masyarakat. Hari ini cuaca cukup panas dan tidak hujan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa harus takut panas? Kita punya masyarakat masih banyak yang berjuang mempertahankan hidup di bawah terik matahari. Kenapa harus takut hujan? Sedangkan kita punya masyarakat masih ada yang tinggal di gubuk-gubuk yang pada saat hujan tentunya tidak bisa tidur karena berurusan dengan air hujan. Kenapa harus takut? Kita ke kali sini kenapa harus takut sepatu rusak? Kita punya masyarakat masih banyak yang jalan kaki telanjang. Pejabat yang dilantik harus peka, harus responsif. Kita punya masyarakat yang masih kena terik matahari, mari kita kasih payung. Kita punya masyarakat yang masih jalan kaki telanjang, mari kita kasih sendal, kasih sepatu. Dan kita punya masyarakat yang masih tidur di bawah hujan, mari kita buatkan rumah. Dan pelantikan saat ini, promosi dan mutasi itu adalah bagian metode dalam pembinaan karir. Jadi itu adalah hal yang biasa, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kita harapkan bahwa pejabat yang baru dilantik hendaknya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, produktif dan berkinerja baik, serta responsif terhadap semua yang terjadi di lingkungan sekitar. Jabatan adalah amanah yang harus dijaga kepercayaannya untuk dilaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dan mempunyai tanggung jawab juga untuk memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak, apa setelah pelantikan yang pejabat eselon 3 ini, apakah nanti ada untuk pejabat eselon 2 juga? Pembinaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Namanya pembinaan organisasi itu berjalan terus, organisasi yang dinamis. Sehingga semua yang kita lakukan adalah bagian dari pelaksanaan evaluasi. Apakah ada upaya, ada rencana? Semua sesuai kebutuhan organisasi. Jadi semua berdasarkan hasil evaluasi. Pak PJ, tadi Bapak sebutkan bahwa harus turun ke lapangan ke masyarakat. Apakah yang lantik ini, mereka ini, maksudnya yang cepat ini, apakah mereka kurang responsif ke masyarakat? Itu yang saya sampaikan, bagian dari evaluasi dan pembinaan organisasi itu hal yang biasa. Pejabat baru, pejabat lama yang promosi, pejabat baru juga promosi, ada yang mutasi, itu hal yang biasa. Dan semuanya, bukan yang promosi saja, yang mutasi tidak, tapi semua yang promosi dan mutasi pun harus responsif melihat masyarakat. Bapak terakhir saya sampaikan soal Kadis Perikanan, apa yang terjadi sebenarnya? Yang harus disampaikan tadi. Ya ini kita dalam persiapan yang serius, jadi harus OPD ada. Ketika tidak ada dan dihubungi tidak bisa, itu tanggung jawabnya di mana? Bapak, kalau tidak ada, kalau gitu otomatis bisa diganti, Bapak. Nah, saya bisa evaluasi. Ya. Ini persiapannya serius dan ini butuh tanggung jawab. Cerita apa itu kalau kita telepon jam 9 HP belum aktif atau tidak diangkat? Bapak, terakhir lagi mungkin ada langkah strategis seperti yang tadi sudah sampaikan, kita harus langkah konkret dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan itu ada batasan kewenangan. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa kita perlu lihat mana yang porsi provinsi, mana yang porsi kita harus adakan aksinya. Bapak, untuk pelayanan di distrik, mungkin masyarakat yang mengurus surat atau yang lain-lainnya ke kantor kampung atau distrik, orang kadang harus bayar dulu baru dipercepat surat keluar. Tapi pas tidak bayar dong diulur, harus balik lagi, apa lagi seperti itu. Saya pastikan yang seperti itu lapor ke saya. Pelayanan kita harus berikan dengan baik, kinerja yang baik, mendekatkan pelayanan itu memberikan pelayanan prima.
tidak ada pelayanan dengan embel-embel apa-apa. Pelayanan harus diberikan dengan baik. Nah, kalau ada seperti itu lapor ke saya. Oke. Bapak, selain Siplok tadi di Kabupaten Jayapura juga ada Kampang Lia di Jembatan 2. Bagaimana langkah Pemda? Ya, mungkin terkait jembatan 2 ya, untuk mungkin saya cek dulu, saya belum pernah lihat. Izin Bapak, tadi saya masuk ke pasar. Ya. Kemarin Bapak resmikan belum begitu aktif dan masih belum terus. Pasar mana? Pasar yang terbakar kemarin yang Bapak. Iya. Pasar kemarin setelah kita pembangunan kembali kan kita lakukan penataan. Dilakukan penataan juga belum selesai dan ada satu los yang lagi yang harus kita siapkan untuk penataan pedagang yang sementara ini masih ada di luar jalan, dan itu nanti saya pantau terus. Terima kasih untuk laporannya. Oke ya. Terima kasih Bapak.